Petugas loket layanan adalah staf yang bertugas melayani masyarakat secara langsung di sebuah loket layanan. Emang iya? Hai, selamat datang kembali di channel Disdukcapil Lumajang. Setiap kali Anda datang ke Dinas Dukcapil untuk mengurus layanan adminuk tentunya ya, entah itu KTP, KK, KIA, dan sebagainya, Anda pasti akan bertemu dengan petugas operator yang ada di loket layanan. Mulai dari loket 1, loket 2, loket 3, sampai loket 9. Bahkan juga di ruang perekaman. Ada juga operatornya di situ. Nah, setelah Anda mengurus dokumen adminuk Anda, setelah Anda menerima dokumen adminuk entah itu apa, KTP, dan sebagainya, Anda dipastikan akan langsung pulang. Tapi tak pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya petugas yang ada di loket layanan? Siapakah mereka yang setiap hari melayani masyarakat yang datang ke Dinas Dukcapil di Kabupaten Lumajang? Mereka ini bukan sekedar petugas yang berada di balik meja, tapi justru mereka adalah garda terdepan yang memastikan setiap identitas penduduk di Kabupaten Lumajang itu tetap akurat dan aman. Yuk, kita ikuti obrolan kami dengan petugas operator ini. Kita dengarkan kisah suka duka mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta semangat mereka yang tak pernah pudar untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lumajang. Magang sekali, itu biasa. Magang 2 kali di tempat yang sama saat libur semester, itu baru luar biasa. Biasanya mahasiswa kalau libur semester itu cari tempat healing atau rebahan di rumah. Tapi beda dengan beberapa mahasiswa ini. Mereka justru memilih balikan sama Dukcapil Lumajang untuk kedua kalinya. Ada apa sih di kantor ini kok sampai bikin mereka ketagihan untuk magang lagi? Hari ini kita kedatangan tamu spesial, para pejuang layanan publik dari Universitas Jember yang bakal kasih tahu kalian kalau kerja di Dukcapil Lumajang itu nggak sekaku yang kalian bayangkan. Yuk, simak ceritanya sampai habis. Oke, hadir bersama kami 3 orang narasumber. Untuk awal perkenalan dulu ya, ini dimulai dari Elsa. Terima kasih dan selamat pagi untuk semuanya. Saya Elsa Erifanur Amelia, salah satu mahasiswi jurusan Administrasi Negara dari Universitas Jember, angkatan 2023. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hidayah Farhana Putri dari FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pagi semuanya, pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Umi Hani, saya dari Administrasi Negara Universitas Jember, angkatan 2023 juga. Ya, oke. Berbicara mengenai perkuliahan ya, ada kalanya itu meskipun dari awal itu sudah sama-sama akrab, sekolah bareng, tapi ketika masuk jurusan itu nggak sama jurusannya, berbeda-beda ini 3 orang ini. Apa alasannya Elsa untuk milih jurusannya itu? Yang pertama, karena dulu itu saya nggak suka yang namanya hitung-hitungan, mulai dari SMP sampai SMA. Jadi saya memilih jurusan ini yang sekiranya kayaknya administrasi negara ini minim deh buat hitung-hitungan. Untuk alasan yang kedua, saya juga pengen belajar juga kepo. Apa sih administrasi negara ini? Karena dari sekolah saya sendiri, itu di SMA, alumni terkait yang mengambil jurusan ini tuh minim gitu loh Pak. Jadi itu yang menjadi alasan saya untuk milih jurusan administrasi negara. Awalnya tuh saya nggak minat buat join di jurusan manajemen gitu Pak. Saya minatnya tuh ke jurusan hukum. Berhubung di jurusan hukum ini kayaknya susah gitu buat masuk Pak. Jadi melipir ke jurusan sebelah gitu yang sekiranya yang mudah buat kita nyari pekerjaan gitu. Terus kan ikut UTBK, itu yang pertama jurusan yang saya ambil itu akuntansi. Terus yang akuntansi ini nggak keterima, jadi keterimanya yang di manajemen gitu.
Oke. Hani, bagaimana? Kalau saya sebelumnya kebetulan saya lulusan dari SMK dan ambil jurusannya itu administrasi perkantoran. Di situ saya juga sudah merasakan gimana itu magang selama 6 bulan di 2 instansi yang berbeda, Pak. Terus saya merasa kok saya itu cocok dengan lingkungannya, lingkungan kerjanya. Maka dari itu saya ambil jurusan yang relevan dengan jurusan saya yang di SMK. Makanya bisa dibilang saya itu melanjutkan gitu, Pak. Sebelum kalian masuk di Dukcapil ini, apa sih gambaran kalian tentang orang-orang yang bekerja di Dukcapil ini? Bagaimana, Hani? Kalau terkait orang-orangnya saya tidak ada pandangan yang khusus, tapi mungkin kalau untuk instansinya, saya kan juga pernah melakukan proses administrasi juga di sini seperti membuat KTP dan lain-lain. Dan itu yang orang tidak tahu seperti saya waktu itu awam sebelum saya ada di Dukcapil, itu merasa kayak kok lama ya, katanya belangkonya kosong. Belangko itu apa sih? Ini tuh apa sih? Dan bagi orang awam yang tidak tahu, mungkin hal tersebut itu seperti diada-adakan aja gitu loh, Pak, dibuat-buat gitu loh. Tapi ternyata setelah saya masuk ke sini, oh ternyata benar adanya bahwasanya belangko itu sulit didapatkan, itu prosesnya begini, saya jadi lebih paham gitu loh. Itu sih. Gitu ya. Ilya, bagaimana? Dulu awalnya sih kayak membayangkan dunia kerja tuh kayak banyak aturannya gitu, harus kayak gini gitu. Kayak nggak kebayang kalau saya langsung terjun ke dunia kerjanya tuh pasti kayak aku gampang stres gitu loh. Takutnya apa ya, mengganggu pekerjaan yang saya jalankan nantinya gitu. Tapi setelah masuk ke Dukcapil ini kayak oh ternyata fun ya gitu. Awalnya kan magang di sini juga kan diajak temen, jadi nggak ngebayangin kalau mau magang di sini tuh bakal seseru ini sampai 2 kali juga gitu. Itu sih, Pak. Itu ya. Elsa, bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, gambaran terkait dunia kerja, saya menggambarkan kayak mungkin karena kedoktrin dengan di sosmed ya Pak ya, katanya yang dunia kerja itu terkait orang-orangnya yang apa ya, untuk persaingannya juga agak anggapannya agak gimana ya, agak negatif gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin menyaksikan sendiri juga bagaimana sih realitanya gitu. Ternyata setelah saya magang di Dukcapil, Masya Allah sekali, orang-orang di sini tuh sangat menerima baik dari keberadaan kita di sini, terus diajari juga. Kayak, terima kasih banyak buat Dukcapil Lumajang. Ya, jadi pada intinya Dukcapil Lumajang itu welcome ya. Welcome banget, Pak. Sebetulnya kami juga sangat berterima kasih kalian tuh percaya untuk bisa magang di sini. Sekarang kalian sudah merasakan bagaimana berkecimpung di dunia layanan publik ya. Seberapa penting menurut kalian kualitas layanan publik bagi kemajuan suatu daerah? Monggo, bisa saling nimpali, tidak apa-apa. Saya dulu, menurut saya kalau terkait kualitas pelayanan publik seberapa penting, kalau ditanya seberapa penting ya, pasti penting banget ya Pak ya. Apalagi di Dukcapil ini merupakan mengurusi terkait dokumen kependudukan yang menjadi dokumen dasar yang selalu dibawa oleh masyarakat sampai dia meninggal pun ada dokumennya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, terkait kualitas pelayanan memang terkadang diukur dari indeks kepuasan masyarakatnya juga. Dari itu kan yang namanya kualitas pelayanan pasti dari pegawai di sini pasti memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakatnya karena sesuai dengan demokrasi yang ada dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Anggapannya rakyat ini menjadi raja di sini yang harus dilayani dan harus dipenuhi, yang setidaknya mereka merasa nyaman dengan layanan yang diberi oleh Dukcapil di sini gitu. Oke, siap. Bagaimana yang lain? Kalau menurut saya ya Pak, pelayanan publik itu penting karena kan semua yang mau kita lakukan kayak mau ke rumah sakit atau semuanya ke bank juga itu kan membutuhkan dokumen-dokumen yang diperlukan saat kita mengurus layanan yang ada di lembaga tersebut. Ya, itu pasti kan dibutuhkan untuk ke Dukcapil juga karena kan semuanya yang ada di Dukcapil itu bisa dibuat untuk ke lembaga-lembaga yang lainnya juga. Ya, betul. Hani, bagaimana? Kalau menurut saya karena tolak ukur dari masyarakat itu adalah kecepatan dan ketepatan mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi kayak sepenting itu bagi masyarakat untuk bisa menilai bahwasanya sebuah instansi itu bisa dikatakan baik begitu. Dan saya melihat kalau di Dukcapil ini, saya lihat pegawainya sangat totalitas dalam melayani masyarakat. Masyarakat itu saya lihat bisa dibilang merasa puas gitu loh. Mungkin itu sih Pak.
Bahkan ada beberapa dokumen yang bisa 1 hari jadi, yang anggapannya di sini istilahnya sahaja gitu Pak ya. Jadi ketepatan dan kecepatan Iya. itu jadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai baik tidaknya suatu pelayanan di suatu Iya. lembaga. Iya. Dan alhamdulillah Dukcapil bisa membuktikan hal Iya, itu. iya. Alhamdulillah. Kami yang sudah terjun di sini. Jadi memang perlu kita pahami bahwa Adminduk itu bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari seluruh layanan. Kalau nggak punya NIK, nggak punya KK, mau ngurus apapun jadi sulit. Oke, balik lagi ke masa perkuliahan ya. Ketika dulu kuliah itu ada nggak momen kalian tuh merasa bahwa wah ini kayaknya seru deh kalau satu saat saya ini coba terjun langsung di dunia yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Ani pernah nggak seperti itu? Iya, sebelumnya kan saya sudah magang di beberapa tempat juga yang kebetulan di Pemkab Lumajang, Pak. Oh, Nah, oke. Kebetulan itu ada beberapa juga kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada juga yang enggak. Tapi saya ingin merasakan yang setiap hari untuk bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dan saya lihat di Distrik Capil ini setiap hari ada dan pasti banyak gitu kan ya Pak. Dengan berbagai orang, dengan berbagai macam watak manusia yang tentunya begitu kan. Jadi saya penasaran bagaimana sih para pegawai itu bisa memberikan pelayanan terbaik mereka, bisa memberikan senyum setiap saat kepada masyarakat gitu loh Pak. Bagaimana sih cara mereka itu bisa menyikapi berbagai perilaku masyarakat yang ada. Saya ingin melihat langsung dan belajar bagaimana teman-teman, maksud saya Bapak dan Ibu pegawai yang ada di sini itu menyikapi hal tersebut gitu. Padahal nggak semuanya masyarakat itu yang datang ke sini ini punya wajah dan senyum yang ramah. Benar. Bagaimana dengan Yulia? Bener banget Pak. Karena kan apa ya, apalagi kalau kita ada di pelayanan loket gitu kan, banyak sekali watak-watak yang belum pernah kita hadepin sebelumnya, terus tiba-tiba orang-orang itu ke kita buat mengurus Adminduk, dan itu kayak minta lebih cepat gitu kan. Padahal pada dasarnya di sini juga ada antriannya, jadi ada prosesnya, ada prosedurnya yang harus diikuti sama pegawai-pegawainya. Jadi kayak kita harus lebih sabar ngadepin semua watak-watak orang yang berbeda-beda itu buat pelayanan yang sekiranya maksimal untuk orang-orang yang melakukan pelayanan Adminduk ke sini gitu. Baik. Elsa bagaimana? Ya, untuk pengalaman di perkuliahan ya Pak. Yang pertama, ini baru saja kemarin di semester 5 itu saya menempuh salah satu mata kuliah, yaitu terkait administrasi pemerintahan desa. Nah, kebetulan di situ ada praktik lapangannya yang langsung terjun ke masyarakat. Kita langsung tanya-tanya langsung ke masyarakat, apa sih yang dikeluhkan dari masyarakat. Kemudian dari situ kita diskusi dengan teman-teman dan kita merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di situ juga saya merasakan di magang di sini saya merasakan terkait layanan jemput bola. Di situ merasakan langsung terjun ke masyarakat, langsung melayani dokumen kependudukan yang anggapannya masyarakat ini termasuk kelompok rentan ya Pak kalau untuk jemput bola. Iya. Itu agak relevan dengan mata kuliah yang saya ambil juga. Jadi cukup menarik sekali Pak. Oke, baik. Kalau bagi kalian itu tujuan magang itu apa sebetulnya? Ya, apakah itu memang untuk kepentingan diri sendiri atau memang paksaan dari lembaga kalian? Bagaimana? Iya? Kalau saya pengen punya pengalaman kerja dan memperluas kayak relasi-relasi yang sebelumnya saya nggak punya, jadi punya gitu. Karena kan sebelumnya saya juga nggak pernah ikut organisasi di kampus juga, UKM tuh saya nggak ikut. Jadi saya pengen memperluasnya tuh kayak di lingkup ruang kerja aja gitu Pak. Jadi kayak magang nih menarik, terus juga apalagi kalau magangnya di Dukcapil ya, orangnya tuh asik-asik, ambel-ambel gitu, terbuka banget sama orang-orang baru gitu. Gimana Hani? Kalau saya tentunya dari keinginan pribadi ya Pak yang pertama. Dan magang mandiri itu kan dilakukan ketika kami berkuliah yang amat panjang, yang membosankan banget gitu loh Pak. Kalau kita di rumah ya kan ya, 2 bulan kita nggak ngapa-ngapain. Jadi saya pikir daripada saya hanya luntang-lantung di rumah atau cuman membersihkan rumah, mungkin saya bisa mengimplementasikan apa yang saya pelajari di tempat yang relevan seperti di Dukcapil ini untuk terkait pelayanan publik, karena ada juga mata kuliah terkait pelayanan publik itu banyak banget ya El ya di jurusan kita.
Nah itu saya pengen belajar fokusnya di situ mungkin Pak. Elsa? Iya, kalau menurut saya sendiri ya Pak, selama kita kan selama 4 bulan kita belajar di kampus dengan teori yang mungkin praktik hanya sedikit gitu kan. Jadi kita pengennya ketika liburan ini kita tuh mengimplementasikan untuk teori-teori yang kita dapat itu melalui magang ini. Jadi kita mempelajari teori di kampus, tapi untuk prakteknya kita bisa melalui magang gitu. Dan juga tujuan magang sendiri yang kedua yaitu untuk mengembangkan soft skill juga dan hard skill juga. Bagaimana kita beradaptasi di lingkungan kerja, karena yang kita hadapi di lingkungan kampus saja kan selama ini gitu kan. Terus terkait hard skill-nya juga mungkin kalau di Dukcapil kita mulai belajar untuk pengoperasian SIA juga, untuk pencetakan dokumen kependudukan Aplikasi gitu. Adminduknya itu. Iya. Itu pun baru tahu kalau nggak magang di sini. Ya, tidak semua orang tahu ya. Iya. Itu memang dapurnya Adminduk ada di situ. Ternyata prosesnya juga cukup panjang, nggak sesingkat yang saya kira gitu loh Pak. Saya kira kayak ngajukan KTP, bisa bilang jadi tuh, oh tinggal cetak berarti gitu, nggak usah juga dan segala Maka macam. prosesnya wah panjang. Ternyata Iya. banyak yang harus disinkronkan ya data-datanya Setelah gitu itu ya. juga harus nunggu kayak mungkin belangkonya habis, harus ambil kemana gitu kan, nggak dikirim ke sini kayak itu baru tahu gitu loh Pak ternyata. Iya, betul. Oke. Kebetulan Hilya dan Elsa itu magang yang kedua kali ini di Dukcapil. Sementara untuk Hani baru pertama kali ini ya. Baru pertama kali Pak. Baru pertama kali ini, cuma sudah sangat berkesan. Mudah-mudahan bisa ikut yang kedua ya. Insya Allah semoga Itu. sudah semester tua. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa sih kok milih Dukcapil? Padahal kan lembaga lain banyak dan secara kasat mata dari kacamata luar ya masyarakat umum, wah malah enakan magang di sini. Di lembaga ini malah enak, orangnya oh cantik-cantik, menyenangkan dan sebagainya. Ini kok malah ke Dukcapil? Dukcapil itu tempatnya masalah loh ini. Kenapa? Oh, cerita. Apa dulu ini? Cerita. Kamu dulu gak apa? Karena kan apa ya Pak, yang magang pertama itu menurut saya sudah terkesan, sangat-sangat terkesan. Terus juga kan saya magang keduanya tuh di Jember. Nah itu di instansi pemerintahan juga, tapi memang nggak langsung berhadapan dengan masyarakat. Cuman ada di balik layarnya aja. Jadi kayak terus juga magang yang kedua sebelumnya ini itu memang sedikit kurang berkesan. Jadi kayak masih trust issue kalau mau magang di tempat yang baru. Jadi apa ya, mau magang di tempat yang lama itu masih pikir-pikir sebenarnya Pak, karena kayak apa ya, kalau nggak ada temennya kayak kurang gitu, takutnya gitu. Terus ternyata ada temen saya satunya itu mau juga magang bareng saya di Dukcapil ini. Jadi ya udahlah sekalian gitu. Toh juga orangnya asik-asik, humble gitu. Jadi ya udah magang di sini lagi aja gitu. Kayak kalau mau magang di tempat lain kayak masih trust issue sama magangnya sebelumnya, karena magang yang sebelumnya ini kurang asik, terus orangnya juga nggak terlalu welcome sama orang baru, apalagi sama anak magang gitu Pak. Wow. Horor dong. Beda instansi, beda Soalnya kan ya. memang beda Iya. instansi, beda Betul. orang. Bagaimana yang lain? Kalau untuk saya sendiri yang pertama ya pastinya relevan dengan jurusan yang saya ambil ya Pak, terkait pelayanan publiknya juga. Nah itu untuk yang kedua, kenapa saya magang di sini lagi? Yang pertama karena di magang pertama itu saya ditempatkan di bagian bidang pendaftaran penduduk selama 1 bulan, jadi ada di percetakan KTP elektronik sama perekaman elektronik. Nah untuk itu saya penasaran dengan bidang-bidang yang lain juga Pak, dan pastinya saya juga pengen untuk mungkin insya Allah untuk penelitian saya yang selanjutnya ini bisa ngambil di sini, karena ya cukup berkesan buat saya untuk magang di sini. Dan untuk yang kedua ini saya kebetulan ditempatkan di bidang pencatatan sipil gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kemudahan ya terkait dengan penyusunan skripsinya. Jadi yang bikin kalian ketagihan itu ya karena memang orang-orangnya humble, lingkungannya juga mendukung kalian untuk magang, dan gitu ya. Nah, kalau yang katanya Hilya itu kurang menyenangkan ya, itu apa memang di sana itu orangnya cuek-cuek, atau memang kurang dikasih pekerjaan, atau bagaimana sih? Kalau pekerjaan itu banyak Pak, setiap hari itu banyak. Jadi kita kayak mengurus 100 apa ya,
pajak buat rumah KPR gitu, itu setiap hari itu ada paling 100 pajak atau 150 gitu, itu pasti ada Pak, setiap harinya itu pasti ada. Cuman memang orangnya kayak kurang welcome gitu sama anak magang, terus juga lebih cuek daripada apa ya, kayak yang di Dukcapil ini gitu. Padahal di sini hari Senin dan hari Jumat itu juga hari-hari horornya kita ya, padahal ya. Rame banget Pak. Banyak sekali itu Rame yang banget di sini itu. Tapi ya tetap have fun ya. Have fun, orangnya tuh Gitu ya. tetap welcome aja gitu. Apalagi kan kalau di sini kan apa ya, langsung berhadapan sama masyarakat. Kalau di sana kan tidak langsung berhadapan dengan masyarakat, tapi orangnya cuek-cuek gitu loh Pak. Oh, gitu. Kalau banyak kerjaan atau mungkin disibukkan dengan kerjaan itu kan pastinya kita kayak ngerasa happy dan ada ilmu baru buat kita gitu loh Pak. Kalau hanya diam kadang itu bosan Pak gitu. Iya, betul. Baik, apa yang kalian rasakan selama menjadi keluarga besar Dukcapil? Ani, bagaimana? Seru sih Pak. Soalnya serunya apa ya? Ketika kita magang di sini tuh kita benar-benar dikasih tempat untuk benar-benar belajar. Kita dipegangi komputer, terus Mbak ini tuh begini-begini prosesnya seperti ini. Benar-benar satu persatu. diajari ya. Iya. Benar-benar diberi ilmu ya. Iya, padahal pada SIA itu kan ada akun yang harus bertanggung jawab atas apa yang nanti dia upload, dia verifikasi, dia cetak. Itu kan tentu menjadi tanggung jawab pegawai. Tapi kita diberikan akses itu dengan pendampingan, itu merasa kita diberi kepercayaan, diajarkan gitu. Makanya kayak merasa, oh ternyata di sini saya bisa bermanfaat gitu loh. merasa bermanfaat itu yang ngebuat saya senang sih Pak. Baik, Gitu baik. sih. Bagaimana yang lain? Kalau saya sih seneng, terus kayak memberikan kesan tersendiri untuk saya, karena rasa kepercayaan itu kan susah untuk didapatkan kan Pak. Betul. Tapi di sini tuh kayak orang-orangnya tuh percaya ke kita untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Rasanya menjadi keluarga besar Dukcapil itu sangat berkesan sekali dan saya sangat terima kasih kepada Dukcapil Kabupaten Lumajang yang sudah menerima kita magang di sini, karena di sini kita diberi ruang untuk belajar yang memang benar-benar ini loh kamu belajar kayak gini, ini loh pelayanan publik itu seperti ini gitu. Ya, apalagi kayak pelayanannya nggak cuma di kantor aja ya kita ya. Bahkan kita Bisa sampai diajak apa ya? desa. Ya, Ke desa-desa, ke rumah-rumah warga Rumah-rumah juga. Jadi gitu. nggak hanya berkutat di kantor iya, aja tidak ya. suntuk Iya. Pak, tidak Ya, suntuk. sekali-sekali diajak keluar ya. Iya. Untuk Terus kita pelayanan juga di luar. melayani orang-orang yang mungkin mempunyai gangguan jiwa gitu Pak. Oh iya, oke. Tahan dulu ya terkait dengan pelayanan di luar, nanti kita juga akan bahas lebih dalam lagi ya. Sebelum lanjut, kita rehat dulu untuk ngopi atau ngeteh ya. Monggo, silakan. Baik, kita lanjut kembali. Nah, selama terlibat dalam melayani masyarakat itu ada nggak kejadian-kejadian, entah itu kejadian lucu, unik, horor dan sebagainya? Pasti punya pengalaman pribadi masing-masing terkait dengan selama berkecimpung di sini ya. Coba dimulai dari Elsa dulu. Apa Oke, pengalamannya pertama, El? karena selama ini 1 bulan yang magang kedua ini saya ditaruh di loket, jadi bermacam-macam permasalahan masyarakat itu pasti ada ya Oh, Pak. jadi sebelumnya belum pernah ke loket ya? Belum. Oke. Oh, Tapi lanjut. sempat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui perekaman, yang di perekaman Pak. Nah, ketika melihat apa reaksi-reaksi masyarakat, ada yang minta cepetan Mbak, ini gimana saya foto ini, terus ada juga yang memang masyarakat yang apa ya kurang teliti terkait apa dokumen ya, dokumennya. dokumen yang diajukan sampai dia pasang nggak tahu wes Mbak, terserah sampean sudah Mbak, itu yang mungkin anggapan saya tuh kayak lucu gitu. Iya, sampai petugasnya Pokoknya jadi gitu. sampai petugasnya bilang Mbak, makanya kalau misal mau ngajuin dokumen itu diteliti dulu. Iya wes Mbak, saya pasrahkan ke sampean aja gitu. Itu sih pakai macam-macam kalau di loket itu. Ya, bagaimana Hilya? Kalau saya ya Pak, di ruang rekam itu kayak melayani berbagai orang kan, juga kita juga mau melayani berbagai sifat juga kan Pak. Ada gitu orang ya yang kelihatannya tuh alim banget gitu Pak. Tapi apa ya, pas memang lagi ada gangguan di siaknya sama di Sistem lagi trouble sistemnya, ya. itu kayak orangnya tuh duduk tuh seenaknya gitu, kayak duduk deh pokok duduk gitu loh Pak. Dan Kayak judge baik kah? Itu kan. Kayak dianggapnya kayak warung kopi kali ya. iya, tapi sampai kakinya tuh naik-naik Pak. Jadi kayak loh, ini cewek bercadar kan Pak. Itu cewek. Cewek cadaran ya. Waduh. Cadaran sama suaminya tuh ditinggal apa ya? Waktu itu ditinggal
buat sholat Jumat. Nunggu di situ karena memang lagi gangguan. Jadi ditunggu dulu ya Bu. Iya, saya sama ada pegawai satunya gitu. Sama pegawai satunya ditinggal dulu sebentar ke belakang. Tak lihat-lihat, ibu ini kok tambah tambah lama, tambah kayak seenaknya sendiri gitu loh. Naik kakinya sampai dua-duanya naik Mungkin gitu karena Pak. fasilitasnya yang nyaman jadi sampai Ya. keenakan ya Pak ya. Terasa di warung kopi, terasa di kafe gitu ya. Terus ada Nyaman itu ya. Terus ada lagi mau buat KTP katanya ya Pak. Dari loket disuruh ke ruang rekam. Kalau mau buat KTP kan memang ke ruang rekam. Iya, betul. Itu. Jadi ibunya bisa saya minta fotokopi kakaknya? Nggak ada Mbak. Loh, ibunya bawa apa? Nggak bawa apa-apa Pak, Mbak gitu. Loh, kok bisa nggak bawa apa-apa Mbak? Gitu. Tak gituin Pak ya. Nggak tahu Mbak. Saya dari merantau jadi nggak bawa apa-apa. Oh, jadi kesini nyari dokumen, bukan mau Melakukan perubahan atau apa gitu ya. melakukan perubahan atau membuat KTP. Oh, jadi kesini cuma nyari dokumen gitu. Ya ke loket Mbak, tak gituin. Mbak ya. Bener lagi. Oh gitu ya. Bagaimana pengalamannya Hani? Kalau saya kebetulan belum pernah Pak ya di loket, tapi ketika nganter dokumen ke loket gitu, ya sesekali 2 kali ketemulah sama masyarakat langsung. Waktu itu saya pernah nganter KIA di loket berapa saya lupa. Itu ada bapak-bapak, beliau itu membawa kartu antrian, beliau itu baru dapat antrian gitu loh. Terus tiba-tiba maju ke loket yang kosong. Mbak, ini aku wes antri iki Mbak. Iya, Bapak antriannya nomor berapa? Gitu kan Mbaknya dengan senyum tentunya kan kayak, oh iya Pak, nanti dipanggil. Loh, iki aku wis dikei Mbak, aku wis dikei antrian gitu. Kayak dia ngotot gitu. Aku cuma bisa, ya ampun sabar banget orang-orang di loket ini gitu loh. Jadi kayak, loh aku wis dikei antrian. Aku berarti kan di sini Mbak, iki Mbak Udan. Iya Pak, ini orang-orang yang di sini juga ngantri gitu. Mohon maaf ya Pak, nanti dipanggil. Nah, seperti ini Pak, nanti dipanggil. Ketika ada yang dipanggil ya lewat pengeras suara itu ya. Kayak gitu. Oh ngono ta Mbak? Ya wis Mbak, engko celukna aku ya Mbak. Gitu kayak lucu gitu loh orang-orang itu. Apalagi waktu itu mungkin dia emang udah agak sepuh ya Pak ya, mungkin belum tahu bagaimana proses administrasi dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak ternyata setiap hari itu ada orang-orang unik ya, bisa dibilang unik, itu seru sih. Oh, jangan Serius salah, banget, di Duk iya. Capil itu hampir tiap hari. Tiap hari. Ada kejadian unik itu hampir tiap hari. Kadang juga dapat cerita-cerita dari Dari pegawai, mbak-mbak yang loket. mbak-mbak yang di loket. Aduh kayak gini dan gitu kayak banget ya di loket kayak gitu. Gitu. Oke, dari beberapa pengalaman terkait dengan melayani masyarakat itu, ada nggak kejadian paling sulit dalam menghadapi orang? Kalau menurut saya kalau yang paling sulit itu kadang ada masyarakat yang kolot gitu loh Pak. Udah Kolot itu dijelasin dalam arti belum tahu prosedur, aturan atau gaptek. ya kadang ada yang gaptek, ada juga yang memang nggak tahu prosedurnya juga. Terus ada yang maunya kalau bisa jadi hari ini Mbak gitu. Terus Wah, Ya apalagi kalau sudah bawa saya ini loh Mbak kayak gitu wah itu saya kenal ini loh Mbak. iya, iya. kadang sama petugas itu karena orangnya udah mau nada tinggi ya Pak ya. Jadi langsung diarahkan ya udah Pak, monggo ke atasan gitu kadang. Untuk menghindari konflik juga Iya, itu sih Pak tantangan. Ya memang Sampai-sampai kan lebih kadang basic. mau saya bayar wis Mbak biar cepet jadi gitu. Kan kalau di sini kan nggak ada kayak gitu-gituan kan Loh, Pak. kok nggak ditanya wani piro Bu? harusnya kayak gitu kalau dia mau cepet sekalian ya. Terus itu juga Pak, kadang tantangannya juga dari kan ada ya orang yang memang malas buat ngurus dokumen kependudukan ya Pak. Jadi mau memasrahkan ke orang. Akhirnya ketahuan lah dari kita. Oh, bapaknya siapanya? Kadang kan ditanyain. Oh, yang mengurus harus yang satu kakak Pak. Biasanya begitu. Itu kadang orang itu mau gampangnya aja ya Pak ya, nggak mau susahnya kadang gitu. Iya, bisa dibilang apa ya, calo mungkin gitu ya. Ya, Kadang kayak gitu juga beresiko datanya salah kan, itu juga banyak terjadi soal resikonya pasti besar seperti itu. Iya, padahal entah itu salah huruf, mereka udah gitu. Padahal mereka udah dikasih layanan gratis, malah dia milih yang bayar. iya gitu bayar kan. orang. Gitu. Padahal sama-sama nunggu juga gitu kan. Memang ada kalanya masyarakat itu menganggap adminduk itu kurang penting dan lebih mementingkan kesibukannya sehingga minta bantuan orang. Ada kalanya karena yang bersangkutan itu ditakut-takutin sama calon. Fakta di lapangan seperti itu.
jangan ngurus langsung di sana ribet, antrinya lama dan sebagainya. Padahal kan tidak seperti itu kenyataannya. Iya. Nah, itu celah untuk memanfaatkan masyarakat yang kurang paham. Iya, kadang ada masyarakat yang udah kebiasaan kayak gitu, tiba-tiba ngurus sendiri ke sini, oh ternyata Ya, sebentar ya, iya, gitu. cepat ternyata ya. Cepat Gitu. juga gitu. Iya, Cuma ternyata nunggu antrian dipanggil ah. udah gitu. makanya belum berangkat itu sudah horor duluan ya, mau ke Dukcapil, waktu lama seharian, ternyata enggak ya. Iya. Sama takut yang mau dihadepin itu loh Pak katanya. Nah iya, ternyata Katanya orang berseragam itu menakutkan. Katanya. Iya, saya dengar dari tetangga-tetangga saya, waduh, urusan di uang seragam ki ruwet gitu kan. mungkin kalau yang dihadapinya seragamnya seragam coklat beda. Oh. Ini kan seragam keki ya. Iya, Seragam keki. batik beda ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pelayanan Dukcapil yang ada di luar. Wah, ini ini pengalaman seru ini ya. Tiga-tiganya sudah Jalan-jalan. pernah merasakan ya. Iya, alhamdulillah sudah. Kalau yang untuk layanan RCP siapa yang pernah keluar? Saya pernah Saya ikut. sama Elsa. Iya pernah, Elsa pernah. Saya Ani? belum. Belum ya. Oke, ceritakan dulu terkait dengan RCP. RCP itu seru. Apa ya, kayak banyak pengalaman baru yang saya dapatkan dari ikut RCP ini Pak. Karena kan apa yang dilayani itu nggak cuma lansia, terus orang yang memang benar-benar sakit, tapi juga kan ada ODGJ-nya juga. Orang yang ODGJ tuh biasanya kan kabur-kaburan gitu loh Pak. Jadi kayak kita harus nunggu, harus nyari orangnya di mana gitu. Jadi kalau yang kayak kemarin tuh udah ngelewatin tempatnya ya. Terus ternyata orangnya tuh ada di tempat yang sudah kita lewatin kayak ada di pasar. Oh, bapaknya ada di pasar gitu. Balik Balik lagi. gitu. Kayak Iya. kejujuran gitu jadinya. Terus pas datang ya bapaknya ya kayak kok bawa sajam segala gitu, bawa palu, bawa golok loh gitu. Takut kan Pak, takut diapa-apain gitu. Ternyata bapaknya mau direkam tuh karena mau dikasih uang sama saudaranya gitu. Oh, gitu. Jadi seru sih, RCP itu seru. Terus juga apa ya, kita jadi lebih tahu daerah-daerah yang ada di Lumajang tuh ternyata banyak juga ya. Meskipun Lumajang kelihatannya kota kecil tapi ternyata luas gitu Pak. Seru. Elsa ada Iya. cerita Yang pastinya kalau di lapangan itu karena biar nggak suntuk hanya di dalam kantor saja, kita kan pelayanan di luar juga ya. Sekalian mungkin jalan-jalan. Jalan-jalan Maksudnya anggapannya jalan-jalan di kendaraan. Ah, benar-benar. Ketemu Jalan- sama orang. Jalan-jalan sekalian Iya. pelayanin pelayanan publik juga. Oke. Ya serunya itu bisa apa ya, langsung mengunjungi ke masyarakat. Itu sama saja kita juga mempermudah masyarakat buat ngurus dokumen kependudukan lah Pak. Di situ kita waktu itu sempat ada orang yang memang disabilitas. Anggapannya kalau RCP ini lebih ke orang yang memang anggapannya kelompok rentan kayak disabilitas, terus lansia juga ya Pak ya. Gitu. Dan ada orang sakit juga yang memang karena susah, jadi kita yang langsung turun langsung memang harus jemput bala ya Pak ya. Iya betul sekali. Khusus untuk Hani ya, itu pengalamannya hanya ketika mengikuti Monet kemarin. Iya, Ya. baru kemarin banget ini. Nah itu gimana serunya itu untuk Monet? itu? Awalnya kan saya juga nggak tahu ternyata ada yang namanya website Paket. paket. Ya Nah, aplikasi. itu ternyata atau- mempermudah masyarakat supaya nggak usah langsung ke dispenduk kan ya, bisa melalui desa atau ke kecamatan bahkan ya. Nah kemarin tuh kebetulan Monet kan dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana paket ini bekerja gitu kan Pak ya. Betul. Kebetulan kemarin itu saya di 2 desa yang ada di Pronojiwo, kecamatan Pronojiwo. Nah itu kebetulan kecamatan dengan banyak sekali desa wisata. Tentunya kayak di mobil aja saya lewat jalannya itu udah kayak healing gitu loh Pak. Lihat gunung, lihat Semeru gitu kan, terus banyak pepohonan. Apalagi kemarin itu jalannya juga berliku-liku, yang tentunya juga berkesan buat saya sampai pusing, mabuk darah gitu kan. Itu kemarin saya, aduh di mobil juga banyak tidurnya gitu. Tapi ketika udah sampai di lokasi, ternyata ada desa-desa yang indah banget, yang orang-orang Lumajang tuh harus tahu gitu loh sebenarnya. Kalau kalian ke daerah Pronojiwo gitu, agak mosok-mosok dikit tuh, di situ keren banget sih. Apalagi kalau memang ada yang sejalan dengan tempat wisata, mungkin bisa singgah sejenak gitu kan. Kemarin itu kebetulan
di panorama Kapas Biru. Ya. Itu cuma jalan 100 meter aja dari jalan utama gitu, udah bisa lihat view yang seindah itu gitu loh. Ternyata kegiatan di outdoor itu juga seru. Walaupun nggak expect kalau di Dukcapil itu ternyata bisa ke tempat-tempat yang seperti itu gitu loh. Nggak ada ekspektasi yang bagaimana gitu loh Pak. Ya, memang itu bonus kita ketika terjun ke lapangan. Iya. Ketika Terus kerjaan sudah selesai semua, nah waktunya healing Kerjaan ya, selesai. ya, sambil perjalanan pulang. Dan memang keindahan alam di suatu tempat-tempat terpencil itu tidak berbanding lurus dengan kemudahan untuk mendapatkan layanan admin. Nah, seringkali mereka kesulitan untuk mendapatkan jangkauan dari Dukcapil. Untuk itulah kami menggunakan aplikasi e-paket itu untuk mendekatkan jangkauan kami kepada masyarakat. Jangan lupa gunakan e-paket ya, biar nggak perlu datang ke kecamatan, cukup tuntas di desa. Kalian akan bisa mendapatkan layanan admin sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah melihat jeroannya Dukcapil, dapurnya Dukcapil, apa harapan kalian terhadap Dukcapil Lumajang ini? Monggo, siapa dulu? kalau saya tentunya harapannya bisa untuk lainnya sudah baik, mungkin bisa menjadi sangat baik. Terutama saya ini Amin. sedikit menyoroti terkait IKD Pak. Ini, IKD itu katanya kan akan mempermudah masyarakat dalam proses administrasi kependudukannya Pak ya. Iya. Tapi faktanya di lapangan itu banyak masyarakat yang bahkan apa itu IKD gitu. Bahkan ketika saya punya IKD pun, saya bertanya-tanya sebenarnya apa sih fungsi utama IKD? Mungkin lebih ke mensosialisasikannya jika memang benar IKD itu memiliki manfaat yang sesignifikan itu gitu loh. Betul. Mungkin lebih ke sosialisasinya. Saya juga kurang paham apakah memang sudah disosialisasikan secara luas atau belum FYP aja mungkin ya masyarakat ya. Itu juga saya kurang paham. Jadi jujur sampai sekarang saya belum merasakan kebermanfaatan IKD itu sendiri gitu Pak. Ya. Oke. Yang lain? Berlanjut dari Hani, karena menurut saya agak nyambung ya Pak untuk harapan saya. Yang pertama semoga dari masyarakat sendiri ini nantinya bisa melakukan pendaftaran secara online lebih banyak daripada secara offline. Terkadang ketika libur sekolah ya Pak, pastinya antri banget ya Pak ya, sampai membludak gitu kan. Iya. Nah, mungkin dari sosialisasi IKD itu kan di dalamnya juga ada terkait pelayanan juga, terkait cetak kartu keluarga, terus pengajuan surat pindah juga ada, saya lihat itu. Mungkin dari sosialisasi itu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat IKD itu seperti apa, sehingga masyarakat menganggapnya ya udah ada di HP, tinggal pengajuan di HP aja, tidak perlu antri gitu kan. Lebih praktis, Itu kan lebih sebenarnya juga simpel. jadi solusi membebasnya masyarakat yang ada di sini kan gitu kan, mempermudah juga ketika semuanya sudah bisa diakses secara daring gitu kan, kenapa kita tidak beralih ke digital gitu loh. Mungkin pemahamannya aja sih yang diperluas kepada masyarakatnya. Oke, baik. Julia, ada tambahan? Kalau teman-teman dari daring gitu ya, kalau menurut saya tuh pemahaman orang-orang yang kurang paham tentang adminduk itu lebih disosialisasikan lagi tentang pentingnya adminduk Pak. Jadi karena kemarin-kemarin saya juga melayani orang-orang yang sudah waktunya membuat KTP yang udah lama, kayak tahun 2000-an atau 1998 kemarin tuh, itu masih baru membuat KTP. Itu kan suatu ketidaksadaran orang terhadap pentingnya adminduk. Jadi harus memberikan pembelajaran lebih tentang pentingnya adminduk, tentang yang bisa dilakukan dengan administrasi publik itu. Iya, terkadang orang itu ngurus dokumen, mungkin kadang saya sendiri ya Pak ya, ngurus dokumen itu nunggu butuh baru diurus gitu. Kalau mau kepepet aja gitu ya. Asas Kalau kebutuhan. sekarang butuh-butuhnya, tapi kan kayak kalau KTP belangko juga menipis gitu Pak. Jadi kayak orang tuh minta cepat gitu, Mbak besok nggak bisa tak jadi gitu, nggak bisa Pak, kita nunggu antrian yang belum dicetak sebelumnya. Jadi kayak kalau udah mepet kenapa baru buat gitu loh, kemarin-kemarin kemana gitu. Kan belum butuh, Mbak. Iya sih Pak, kalau belum butuh emang gitu. Ya, baik. Jadi memang terkait dengan IKD itu sampai detik ini IKD hanya bersifat opsional ya. Jadi belum ada produk hukum yang mewajibkan institusi atau lembaga itu dan masyarakat juga untuk menggunakan IKD secara aktif.
ya. Jadi hanya bersifat opsional, jadi tidak ada paksaan dan sebagainya. Mungkin ada pertimbangan khusus kenapa pemerintah hingga saat ini belum memberikan regulasi terkait IKD, ya. Mungkin masih dalam tahap pengembangan atau bagaimana. Kemudian terkait dengan kurangnya sosialisasi pada masyarakat, harus kita akui ya, ketika teman kita sendiri ya, misalnya tanya, kalau membuat kakak syaratnya apa? Kita jelaskan. Selang 4 bulan kemudian dia membuat kakak keluarganya yang lain. Pasti tanya lagi ya. Iya. Nah ini yang salah, yang sosialisasi apa warganya ini? Ya. Nah kan kadang fenomena seperti itu yang kita temukan di lapangan. Ya, ya memang kita tidak berhenti cukup di situ aja. Kita tetap komitmen untuk lebih memasifkan lagi medsos kita terkait dengan informasi admin duk kita. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih atas saran-saran yang diberikan kalian kepada kami. Mudah-mudahan ini juga menjadi cambuk bagi kami untuk bisa lebih memperbaiki diri agar pelayanan admin duk bisa lebih baik lagi. Kalian kan sudah mendekati masa akhir magang di sini ya. Gitu. Coba kasih saran buat teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin masih ragu untuk magang di instansi pemerintahan gitu. Terutama Dukcapil di Lumajang ini. Coba. Jangan ragu sih, karena seru banget Iya. dengan berbagai pengalaman dan kesempatan itu di dalam kantor maupun di luar kantor yang seperti kita ceritain tadi, dengan berbagai hal absurd yang ada di sini, kalian pasti nggak akan bosan gitu loh. Nggak hanya depan komputer, tapi kalian ketemu masyarakat, terjun ke lapangan. Itu bener-bener suatu experience yang menurut aku harus kalian coba gitu loh. Nggak usah takut kayak magang di sini kata teman magang tuh kata teman aku boring, terus nggak dikasih kerjaan lah, inilah orangnya cuek dan ini dan itu. Kalau menurut aku di sini hal kayak itu nggak ada sama sekali. Karena kita benar-benar diterima dan diajarkan, benar-benar kayak satu persatu prosesnya, mulai dari ini dan itu sampai benar-benar kita bisa, itu benar-benar diajarin gitu loh. Jadi jangan ragu sih. Yang penting itu sih kita juga aktif, yang namanya kalau sering disuarakan di kampus itu kalau udah maha yang namanya mahasiswa, ya kita tuh harus aktif ya buat ambil tindakan. Misal kita milih magang ya kita harus aktif di situ, bukan kita hanya diam nunggu kerjaan. Harus aktif, all out. Jadi juga ada di kitanya sih teman-teman, bukan di orang-orang yang ada di instansinya aja, tapi bagaimana kita bisa bonding sama pegawai-pegawai yang ada di situ juga. Dan tentunya kalau di sini tuh kebetulan orang-orangnya juga humble, jadi kita juga enjoy gitu kan. Oke, siap. Satu kata yang bisa menggambarkan Dukcapil Lumajang. Ayo. Ada yang Seru sih Pak. Seru. Oke, sesi sudah berakhir ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Oke, pengalaman magang bukan cuma soal memenuhi nilai, tapi soal memperkaya perspektif. Dukcapil Lumajang terbukti bisa menjadi tempat belajar yang dinamis untuk memahami seluk-beluk pelayanan publik secara nyata. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan jangan ragu untuk jadikan instansi pemerintah sebagai tempat kalian bertumbuh. Dukcapil Lumajang selalu terbuka menjadi laboratorium belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa di-cut nggak Pak? mikir dulu. Ya mikir dulu coba.